Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang biaya. Penasaran? Langsung tonton videonya ya. Pengertian biaya. Apa itu biaya? Dalam melakukan kegiatan bisnis, tentunya tidak lepas dengan yang namanya biaya. Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Dalam arti sempit, pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Sedangkan dalam artian luas, biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut. 1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 2. Diukur dalam satuan uang. 3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. 4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Pengertian biaya menurut para ahli. 1. Henry Shimamura. Menurutnya, pengertian biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. 2. Mulyadi. Menurutnya, pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 3. Supriyono. Menurut Supriyono, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. 4. Firdaus dan Wasilah. Menurutnya, biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan mendatang. 5. Kausar dan Muhammad Farid. Menurutnya, biaya atau cost adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Karakteristik biaya. 1. Uang. Biaya aktiva harus dinyatakan dengan uang. 2. Hak pemakaian. Perusahaan akan mempunyai hak untuk menggunakan aktiva atau mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. 3. Nilai. Biaya suatu aktiva mencerminkan nilai ekonomis yang nantinya tersebut akan digunakan oleh perusahaan. 4. Kondisi dan pembatasan. Hak atas pemakaian bersifat tak bersyarat dan jika aktiva tersebut milik perusahaan melalui pembelian, maka hak tersebut akan aktiva menjadi tidak dapat dibatasi. 5. Unsur waktu. Jika aktiva memberikan waktu pemakaian yang lama, maka akan mencerminkan biaya yang berbeda. 6. Berwujud dan tak berwujud. Karena aktiva merupakan hak yang memiliki umur ekonomis. 7. Nilai guna. Kegunaan merupakan esensi dari biaya aktiva. Tanpa nilai guna, perusahaan tidak akan melakukan pengadaan atau perolehan aktiva. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya sangat diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu pihak manajemen dalam mencapai tujuannya. Untuk tujuan perhitungan biaya produk dan juga jasa, maka pengertian dari klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan, untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan biaya dan menyusun laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Penggolongan biaya. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan menjadi beberapa macam. Umumnya, penggolongan biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purpose,
biaya dapat digolongkan menjadi 5, yaitu 1. Menurut objek pengeluaran, 2. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan, 3. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, 4. Menurut jangka waktu manfaatnya, 5. Menurut perilaku biaya dalam hubungan dengan perusahaan volume kegiatan. 1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalkan nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh biaya penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dan biaya zat warna. 2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya dalam hubungan dengan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi, yaitu 1. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu pabrik, di mana biaya ini merupakan bagian dari perusahaan. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan atau material yang digunakan untuk memproduksi barang. Terdapat beberapa komponen yang termasuk ke dalam bahan baku. Salah satunya adalah bahan mentah atau raw material. B. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasikan pada produk yang dihasilkan. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik, akan tetapi manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan kepada produk yang dihasilkan. Contoh soal. PT Karya Anak Nusantara mempunyai sistem penggajian karyawan. Jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dalam 1 minggu, maka pegawai berhak menerima uang lembur dan uang premi lembur. Misalnya, dalam 1 minggu Anda, seorang pegawai bekerja selama 45 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasanya maupun lembur 1.000 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 20% dari tarif upah. Pertanyaan: bagaimana cara menghitung upah pegawai tersebut? Jawab: A. Jam biasa 40 kali 10.000 sama dengan 400.000. B. Lembur 5 kali 10.000 sama dengan 50.000. C. Premi lembur 5 kali 5.000 sama dengan 25.000. D. Jumlah gaji pegawai tersebut per minggu. A tambah B tambah C sama dengan 475.000. C. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan di luar biaya bahan baku dan juga pembayaran gaji tenaga kerja. Biaya overhead ini adalah biaya-biaya seperti pemeliharaan pabrik, mesin-mesin penunjang produksi, sampai biaya sewa tempat. Biaya ini merupakan bagian dari biaya produksi yang tidak nampak atau tidak dapat ditelusuri secara langsung baik ke produk itu sendiri maupun ke volume produksi. Contoh soalnya yaitu estimasi biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran adalah 4 juta dan perkiraan biaya tenaga kerja langsung selama 1 periode anggaran adalah sebesar 10 juta. Kemudian pertanyaannya yaitu berapa biaya overhead pabrik? Jawabannya yaitu untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik adalah
dengan rumus estimasi biaya overhead pabrik dibagi estimasi biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Jadi, tarif biaya overhead pabrik dari soal di atas adalah 4 juta dibagi 10 juta dikali 100%, sama dengan 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang digunakan. Biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Bahan tidak langsung adalah bahan yang bukan menjadi unsur utama dalam suatu produk. Sifatnya hanya sebagai pelengkap atau untuk memperlancar suatu proses produksi. Misalnya, bahan-bahan sejenis bahan bakar dan bahan lain untuk pemeliharaan kapasitas. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai akibat langsung pada pembentukan suatu produk. Misalnya, supervisor, pegawai bengkel, dan pemeliharaan, serta tenaga administrasi pabrik. Yang kemudian selanjutnya ada biaya tidak langsung lainnya. Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan produk selesai tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk selesai. B. Biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non-produksi disebut juga biaya non-komersial atau biaya operasi. Biaya komersial atau operasi ini juga dapat digolongkan sebagai biaya periode, yaitu biaya yang dapat dihubungkan dengan interval waktu. Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya yaitu biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, kemudian gaji karyawan bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran. Selanjutnya ada biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya yaitu biaya gaji karyawan keuangan, akuntansi, personalia, dan pemeriksaan akuntan. Kemudian yang ketiga yaitu ada penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Bagian pabrik dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu departemen produksi dan departemen jasa atau pelayanan. Departemen produksi merupakan suatu bagian dalam pabrik yang mempunyai hubungan langsung dengan proses pembentukan produk. Biaya yang terjadi dalam departemen ini dapat langsung dibebankan dalam harga pokok produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut. Sedangkan departemen jasa adalah bagian pabrik yang bersifat memberikan pelayanan atas kelancaran proses produksi yang berlangsung dalam departemen produksi. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost menurut Gwen Hansen Moen 2009-799 menyatakan bahwa biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak sampai objek biaya. Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi
di mana penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin merancang sebuah bangunan baru dan perlu menyewa manajer proyek untuk mengawasi konstruksi, maka gaji manajer proyek termasuk ke dalam biaya langsung. Contoh biaya langsungnya yaitu biaya kerikil, pasir, semen, dan upah yang terjadi pada produksi beton. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Menurut Guan Hansen Moen menyatakan bahwa biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dilacak melalui objek yang dibiayai. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadi yang tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Contoh biaya overhead pabrik seperti biaya listrik, biaya penjualan, biaya umum, dan serta biaya administrasi. Biaya dalam hubungannya dengan departemen biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen adalah biaya yang terjadi dan langsung dibebankan pada departemen yang bersangkutan di mana biaya tersebut terjadi. Sedangkan biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang terjadi dan tidak dapat langsung dibebankan ke suatu departemen, namun dibebankan ke departemen yang menikmatinya melalui alokasi dan distribusi biaya. Keempat, penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Biaya pengeluaran modal atau capital expenditure adalah pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi atau pengeluaran yang akan datang. Contohnya, pembelian fix aset, biaya pemeliharaan dan perbaikan yang nilainya cukup material dan mempunyai masa manfaat 1 tahun buku. Kemudian yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran itu terjadi. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi dan dapat dinyatakan sebagai pengeluaran pendapatan karena nilainya yang relatif kecil. Contohnya biaya iklan dan biaya tenaga kerja. Golongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dengan volume kegiatan. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatannya, biaya dapat digolongkan menjadi 1. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tiap atau konstan dan tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau keaktifan sampai tingkat kegiatan tertentu. Biaya tetap contohnya seperti gaji karyawan, gaji sewa gedung, hingga asuransi. Rumus biaya tetap fixed cost atau FC sama dengan total cost atau TC atau unit variable cost, bisa disebut UVC X quantity. Contoh soal yaitu gaji karyawan toko komputer per bulan adalah Rp800.000. Jika dalam 1 bulan toko tersebut hanya melayani 10 kali pembelian atau 30 kali, gaji karyawan tersebut tetap Rp800.000. Gaji tetap tersebut yang disebut sebagai fixed cost atau biaya tetap.
PT Perkasa mengeluarkan biaya produksi sebesar 900 juta di bulan Mei 2022. Diketahui kuantitas produksi sebanyak 50.000 produk dan biaya variabel sebesar 15.000 per produk. Berapa biaya tetapnya? FC atau disebut fixed cost sama dengan TC total cost dikurangi TVC X kuanti FC nya fixed cost 900.000 dikurangi TVC sebesar 50.000 X kuanti 15.000. Fixed cost 900.000 dikurangi 750.000 FC fixed cost ditemukan 150.000. Jadi biaya tetap atau fixed cost bulan Mei 2022 sebesar 150 juta. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas. Contohnya biaya bahan baku, komisi penjualan, dan tenaga kerja langsung. Beberapa tenaga kerja atau tidak langsung, alat-alat kecil, pengerjaan ulang, dan unit yang rusak. Biaya variabel biasanya dapat didefinisikan langsung dengan aktivitas yang menimbulkan biaya. Rumus biaya variabel cost atau VC sama dengan total cost atau TC, fixed cost atau disebut FC atau kuanti. Soal contoh biaya variabel. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dalam pembuatan sepatu. Jika bahan kulit sepatu adalah 2.000 per pasang dan biaya karyawan adalah 500 per sepatu, maka biaya satu pasang sepatu adalah 2.500. Jika sehari 10 sepatu dikali 2.500 maka 25.000 rupiah. Jika satu hari 20 sepatu dikali 2.500 sama dengan 50.000. Per April 2021 Indi mengeluarkan produksi sebesar 50 juta rupiah. Tagihan lebih dari fixed cost sebesar 5 juta. Di bulan tersebut Indi memproduksi 2.500 unit barang. Berapa biaya variabelnya? Variable cost April 2021 Indi sama dengan 50 juta dikurangi 5 juta atau 2.500 sama dengan 45 juta per 2.500. Jadi 18.000 rupiah, 18 juta. 18.000 juta. Jadi biaya variabelnya yang dikeluarkan di bulan April sebesar 18.000 per unit produk. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Contoh biaya tersebut adalah biaya listrik, air, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan asuransi kesehatan. Yang keempat, biaya semi trap. Biaya semi trap adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstanta pada volume produksi tertentu. Contohnya yaitu biaya penelitian, biaya pemeriksaan, dan pengemasan produksi. Jenis-jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan suatu keputusan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, 1. Biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan adalah suatu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu
namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Biaya relevan akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Karenanya, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Yang kedua, biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Sedangkan biaya tidak relevan merupakan suatu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Biaya tidak relevan itu tidak akan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan dan akan tetap sama jumlahnya walaupun tanpa memperhatikan alternatif lainnya yang dipilih. Karenanya, biaya tidak relevan tersebut tidak harus dipertimbangkan dalam suatu pengambilan keputusan. Jenis-jenis biaya lain. Yang pertama, biaya operasional atau operational cost. Biaya operasional adalah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi tidak ditelusuri kembali ke suatu jenis produk. Jenis beban ini bisa berubah-ubah atau tetap. Contoh operational cost adalah sewa dan utilitas untuk pabrik. Investor dapat menghitung rasio beban operasional perusahaan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua, biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah pengeluaran yang terkait ketika memutuskan untuk melakukan investasi. Contoh kasusnya adalah jika Anda memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka Anda menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada. Yang ketiga, biaya hangus atau bisa disebut sunk cost. Sunk cost adalah pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas apa yang telah terjadi. Contohnya adalah ketika Anda menginvestasikan uang dalam sebuah bisnis yang kemudian bangkrut. Yang keempat, biaya terkendali atau disebut controllable cost. Pengertian biaya terkendali adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contoh umumnya adalah seperti perlengkapan kantor, iklan, bonus, karyawan, dan sumbangan amal. Controllable cost dikategorikan sebagai beban jangka pendek karena dapat disesuaikan. Contoh soal biaya peluang. Tuan Abu ingin membuka usaha dari uang pensiunan yang ia miliki. Jika ia membuka usaha sablon dengan omset 80.000 per hari, usaha fotokopi dengan omset 60.000 per hari, dan usaha salon dengan omset 70.000 per hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Tuan Abu harus memilih salah satu dari semua kemungkinan karena ada keterbatasan modal. Setelah dipertimbangkan dengan matang, Tuan Abu ingin membuka usaha sablon dengan besar biaya peluang per bulannya adalah jawaban. Tuan Abu memiliki peluang membuka usaha dengan beberapa alternatif seperti usaha sablon 80.000 kali 30 hari sama dengan Rp2.400.000. Usaha fotokopi dengan biaya Rp60.000 kali 30 hari sama dengan Rp1.800.000. Usaha salon dengan biaya Rp70.000 kali 30 hari sama dengan Rp2.100.000. Tuan Abu memilih membuka usaha sablon, maka biaya peluang yang ia miliki adalah Rp2.100.000. Sekian itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada salah informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman.